anak-anak? Selamat siang. Ya, Kita awali dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa. Ya, yang memimpin doa, ketua kelasnya sudah siap? baik sudah Bu. Ya, silakan dipimpin deh. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini atau pembelajaran secara daring hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar semua yang kita inginkan berjalan sesuai rencana. Berdoa, mulai. Iya, terima kasih. Untuk kelas 11 Boga 1, apakah ada siswa yang izin hari ini? Ada beberapa. Ada. Tadi sudah diisi ya Google Form absensinya. Ibu cek nanti, Ibu sesuaikan dengan daftar hadir yang ada di Zoom meeting kali ini. Ya. Baik Bu. Bagaimana keadaan kalian anak-anak? Baik Bu. Saya harapkan baik-baik saja ya. Menjelang kalian nanti pertemuan tatap muka, semoga kondisi kalian selalu sehat ya, selalu kuat, sehingga nanti kita bisa bertemu ketika ada kegiatan di sekolah ya. Nah anak-anak, dalam pertemuan kita kali ini ya, Ibu akan memberikan lanjutan materi minggu yang lalu. Kelihatan anak-anak PowerPoint-nya Ibu? Nah anak, pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang moksa ya. Adapun moksanya itu adalah pada pertemuan kita yang kedua kali ini. Masih jalan PowerPoint-nya Ibu anak-anak? Masih Bu. Adapun tujuan pembelajarannya pada pertemuan kita kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem solving ya. Diharapkan peserta didik mampu menguraikan upaya atau jalan menuju moksa, memahami tujuan hidup manusia, dan menjelaskan tujuan agama Hindu. Nah, adapun teknik penilaiannya sama seperti minggu yang lalu. Nanti Ibu akan bagikan LKPD ya, kalian mengerjakannya. Kemudian nanti akan salah satu Ibu tunjuk sebagai presentasi ya dalam pertemuan kita kali ini. Di akhir pertemuan nanti akan kita adakan post test untuk hasil dari pemaparan materi kita kali ini. Paham semuanya? Paham. Paham Bu. Sebelum kita lanjut ke materi kita kali ini, ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Pertemuan kita minggu yang lalu kita membahas tentang apa anak-anak? Pengertian moksa. Pengertian moksa dan tingkatan Moksa. Iya, tepat sekali. Apa itu moksa? Siapa yang masih ingat? Ya Bu. Ya, silakan. Moksa adalah kelepasan atau kebebasan dengan menyatunya Atman dengan Brahman sebagai tujuan yang tertinggi. Iya. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman. Maka moksa merupakan tujuan dari agama Hindu. Nah, ada tingkatan moksa anak-anak. Ada yang masih ingat? Yang ingat raise hand seperti biasa. Yo, dibuka-buka lagi bukunya yang ya, Awi Wirawan. Tingkatan moksa terdiri dari Samipya, Sarupya, Sadarmya, Sarokya, dan Sayudya. Iya. Tingkatan moksa lainnya, ada yang masih ingat? Jiwa Mukti, Siapa ini? Misalkan raise hand. Oktaviani. Silakan Oktaviani. Tingkatan moksa yang lainnya itu ada Jiwa Mukti, Widya Mukti, dan Purna Mukti. Jiwan Mukti sama yang mana? Sama dengan tingkatan Samipya dan Sarupya. Iya, Samipya dan Sarupya. Kalau Wideha Mukti
Salokya. Salokya, Salokya. Kemudian Purna Mukti, Sayuja. Sayuja. Sebelum Ibu lanjut ke pertemuan kita berikut ini ya, Ibu akan tampilkan video pembelajaran. Silahkan dulu disimak videonya ya. Sudah lihat videonya? Kelihatan? Ya, Bu. Ya, silakan disimak dulu anak-anak ya. Tujuan agama Hindu adalah Moksartam Jagatita Yaja Iti Dharma. Artinya, dengan Dharma kita mewujudkan kebahagiaan bagi semua makhluk dan keharmonisan bagi alam semesta atau jagat kita, serta untuk mencapai pembebasan atau moksa. Dalam mencapai tujuan itu, agama Hindu memberikan umatnya pilihan jalan sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki. Pilihan jalan yang harus ditempuh oleh umat Hindu dikenal dengan sebutan Catur Marga Yoga. Sekarang kita akan membahas pengertian Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga terdiri dari 3 kata, yaitu kata catur artinya 4, marga artinya jalan, dan yoga artinya hubungan. Jadi, Catur Marga Yoga artinya 4 jalan yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan Sang Yang Widi dalam mencapai kesempurnaan hidup atau moksa. Bagian-bagian Catur Marga Yoga: 1. Bhakti Marga Yoga, 2. Karma Marga Yoga, 3. Jnana Marga Yoga, dan 4. Raja Marga Yoga. Sekarang kita akan membahas pengertian dari masing-masing bagian Catur Marga Yoga. Pengertian Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah cara atau jalan mencapai moksa melalui sikap bakti kepada Sang Yang Widi. Orang yang melaksanakan Bhakti Marga Yoga disebut dengan Bhakta. Pengertian Karma Marga Yoga. Karma Marga Yoga adalah cara atau jalan mencapai moksa melalui perbuatan baik tanpa pamrih. Orang yang melaksanakan Karma Marga Yoga disebut dengan Karmin. Pengertian Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga adalah cara atau jalan mencapai moksa melalui pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga disebut dengan Jnanin. Pengertian Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah cara atau jalan mencapai moksa melalui tapa, brata, yoga, dan samadhi. Dan orang yang melaksanakan Raja Marga Yoga disebut dengan Raja Yogin. Sekarang kita akan membahas pengamalan Catur Marga Yoga dapat dilakukan melalui perilaku sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang berkaitan dengan Bhakti Marga Yoga. Contohnya, rajin sembahyang setiap hari, melaksanakan wujud Risanya secara rutin sebagai wujud bakti kepada Sang Yang Widi, mengaturkan persembahan kepada Sang Yang Widi sebagai wujud rasa syukur atas anugerah yang telah kita terima, dan melaksanakan upacara pancayatnya seperti dewayatnya, pitrayatnya, resiyatnya, manusiayatnya, dan budayatnya. Yang kedua, perilaku yang berkaitan dengan Karma Marga Yoga. Contohnya, bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap profesi yang digelutinya sebagai persembahan kepada Sang Yang Widi, dan selalu berbuat baik sesuai dengan ajaran agama Hindu. Yang ketiga, perilaku yang berkaitan dengan Jnana Marga Yoga. Contohnya, rajin belajar dan selalu bersemangat mempelajari ilmu pengetahuan, mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan berbuat baik kepada sesama manusia. Perilaku yang berkaitan dengan Raja Marga Yoga. Contohnya, melatih kemampuan untuk mengendalikan diri, melepaskan keterikatan dari sifat keduniawian dengan melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Nah anak-anak, tadi sudah kalian menyimak video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan ya. Walaupun di akhir tadi
sedikit terjeda karena efek sinyal ya tidak kuat untuk menonton video. Berikut Ibu akan tampilkan untuk pematangan materinya melalui PowerPoint yang sudah Ibu siapkan juga ya. Tadi kalian sudah melihat tayangan di video. Sekarang Ibu akan lanjutkan materinya, yaitu jalan menuju moksa. Ya, ada beberapa upaya atau jalan menuju moksa. Nah, anak-anak, ada beberapa upaya atau jalan menuju moksa. Tadi kalian sudah simak pada video pembelajaran. Ada istilahnya apa, anak-anak? Catur marga yoga. Ya. Terdiri dari 3 kata. Siapa tahu apa itu catur? 4. Catur berarti 4. Ya, catur berarti 4. Kemudian marga. Jalan. Usaha atau jalan. Ya, marga adalah artinya jalan atau usaha. Sedangkan yoga, Hubungan. pemusatan pikiran. Marga yoga, yoga hubungan enggak ya. Yoga itu adalah pemusatan pikiran. Jadi, arti dari catur marga yoga siapa yang tahu? Pak Resen? Ya, pengertian catur marga yoga ya, Arya Deta. Catur marga yoga itu 4 cara atau jalan untuk menghubungkan diri dan pemusatan pikiran kepada ide sang yang widiwasa. Iya. Catur marga yoga adalah 4 cara atau jalan untuk menghubungkan diri dan pemusatan pikiran kepada ide sang yang widiwasa. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu adalah bakti marga yoga. Siapa yang tahu apa itu bakti marga yoga? Siapa yang tahu di luar hand? Ya, Ayu Irawati. Pengertian bakti marga yoga adalah cara atau jalan mencapai moksa melalui sikap bakti kepada Sang Yang Widiwasa. Orang yang melaksanakan bakti marga yoga disebut dengan bakta. Iya, kita lihat sekarang. Bakti marga yoga berarti jalan cinta kasih atau persembahan cinta kasih yang mendalam, adalah suatu cinta kasih yang bersifat umum dan mendalam yang disebut dengan maitri. Ya, jadi bakti marga yoga adalah cara mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan berbakti kepada Beliau. Ya, orang yang menjalankan bakti marga yoga disebut dengan istilah apa? Bakta. Yang kedua, karma marga yoga. Siapa yang bisa? Ya, Elisa Putri. Karma dengan jalan atau upaya kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan atau kebajikan saat ini. Iya. Kita lihat sekarang. Karma marga yoga adalah jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan atau kebajikan tanpa pamrih. Hal yang paling penting dari karma marga yoga adalah melepaskan semua hasil kerja dan segala perbuatannya hanya kepada Tuhan. Ya, jadi itu dia dari pengertian dari karma marga yoga. Kemudian yang ketiga ada jenana marga yoga ya, yang artinya kebijaksanaan filsafat pengetahuan. Yoga berasal dari kata yuj yang artinya menghubungkan diri. Jenana marga yoga artinya mempersatukan jiwatma dengan para mahatma yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat, pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Yang terakhir, bagian dari catur marga yoga adalah Raja Marga Yoga. Ya, ini adalah jalan yang paling tertinggi atau tersulit ya, yaitu suatu jalan mistik rohani untuk mencapai kelepasan atau moksa. Dengan Raja Marga Yoga, seseorang lebih cepat untuk mencapai moksa. Namun tantangannya yang dihadapinya pun lebih berat ya, di mana orang yang mencapai moksa dengan jalan ini diwajibkan mempunyai seorang guru rohani.
Marga Yoga ini ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu apa? Yang disebut dengan Astanga Yoga. Siapa yang tahu apa itu Astanga Yoga? Astanga Yoga, asta artinya berapa? 8. 8. Tangga artinya tingkatan, yoga artinya apa tadi? Pemusatan Pikiran. pikiran. Jadi Astanga Yoga adalah 8 tangga pemusatan pikiran. Yang bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama apa? Yama. Yama. Apa itu yama, anak-anak? Pengendalian diri tahap awal atau pertama. Ya. Yama adalah pengendalian diri tahap awal atau pertama atau tahap jasmani biasanya ya, kalau masalah tidak kuat itu. Tahap pengendalian diri tahap jasmani disebut dengan biasanya anak disebut dengan yama. Yama itu punya bagian-bagiannya yaitu ahimsa, satya, asteya, brahmacari dan awyawahari. Nah, apa arti dari ahimsa, anak-anak? Tidak melukai, membunuh atau Ahimsa artinya tidak membunuh, ya. Kemudian satya, Iya. setia. Satya artinya tidak berbohong. Asteya, apa itu asteya? Pantang ingin memiliki apa? Sesuatu yang bukan miliknya, ya. Dengan dotang tunangan timpal, gitu ya. Jadi harus syukuri yang kita miliki. Kemudian brahmacari. Apa itu brahmacari? Pantang melakukan hubungan seksual atau masa menuntut ilmu. Yang terakhir yaitu apa? Awyawaharika. Awyawaharika apa? Tidak apa? Menerima pemberian dari orang lain. Kemudian yang kedua ada nyama. Nyama bagian-bagiannya apa saja, anak? Apa itu artinya nyama? Nyama mengendalikan diri tahap lanjut segi Ya. rohani. Pengendalian diri tahap lanjut atau segi rohani yang terdiri dari yang pertama adalah apa? Akroda. Artinya apa akroda? Tidak marah. Ya, tidak marah. Kemudian apa? Guru susrusa. Apa itu guru susrusa? Taat kepada guru. Sauca. Suci lahir batin. Sauca artinya suci, ya. Kemudian ahara lagawa, makan yang serba ringan atau sesuai dengan kemampuan tubuh, tidak berfoya-foya. Itu artinya ahara lagawa. Apramada apa? Tidak sombong. Ya. Apramada artinya tidak menyembunyikan diri. Itu baru dua bagian dari Astanga Yoga. Kemudian kita lanjut asana. Apa itu asana? Mengatur sikap badan. Mengatur sikap badan. Kemudian ada yang keempat yaitu pranayama. Apa itu pranayama, anak? Pengendalian diri Pengendalian diri dalam mengatur nafas. Nah, pengendalian diri dalam mengatur nafas. Kita tahu dalam Trisandia ada 3: menarik nafas, menahan nafas, dan mengeluarkan nafas. Diistilahkan dengan apa? Kurake, kumpake, renyake. Ingat ya. Kumpe artinya menarik nafas, kemudian kumpake artinya menahan nafas, dan yang terakhir apa? Renyake mengeluarkan nafas. Kemudian tingkatan berikutnya ada dharana. Apa itu dharana? pikiran. Ya, sikap memusatkan pikiran.
Kemudian ada Diana. Itu Diana. Jika memusatkan pikiran yang terpusat. Memusatkan pikiran yang terpusat. Jadi pikirannya tidak boleh goyah, harus terdiam pada satu objek saja. Yang terakhir adalah Semadi. Apa itu Semadi? Meditasi tahap tinggi, penunggalan Atman dengan Rahman. Meditasi Ya. tahap tinggi. Meditasi tahap tinggi penunggalan Brahman dengan Atman. Tidak tadi ya, ada jalan-jalan saya dari apa Nana? Catur Marga Yoga dan Astanga Yoga. Itu adalah jalan-jalan moksa atau upaya menuju moksa. Kemudian dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas juga tentang tujuan, ya, tujuan hidup manusia dan tujuan agama Hindu itu sendiri. Yang lalu saya tadi sudah ibu tampilkan ya, apa sih tujuan dari agama Hindu? Nah, kalian lihat di slide-nya, apa tujuan dari agama Hindu? Untuk mencapai moksa. Menjaga ditaya ichi dharma. Akan menjadi Ya. daya Moksartam Jagadita Yasna. Tujuan dari agama Hindu adalah moksa dan jagadita. Ada yang tahu apa perbedaan antara moksa dan jagadita? Bagian agama Hindu adalah mencapai moksa dan jagadita. Moksa adalah kebahagiaan di akhirat, sedangkan jagadita adalah kebahagiaan di dunia. Kita menjadi tujuan dari manusia atau umat agama Hindu. Begitu juga sama dengan tujuan agama Hindu, yaitu yang dimana disebut dengan istilah catur purusa arta, yang terdiri dari dharma, arta, kama, dan moksa. Dharma dan moksa. Ada yang tahu apa itu dharma? Kebaikan. Kebenaran. Ya, dharma itu adalah sesuatu mengatur atau memelihara dunia beserta semua makhluk. Ajaran-ajaran suci yang mengatur, memelihara, menuntun umat manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin. Itu adalah dharma. Jadi tujuan dari agama Hindu itu adalah menjalankan dharma terlebih dulu, ya. Dengan dharma kita mencari apa? Arta. Apa itu arta? Dalam perusahaan arta, Kekayaan. arta dalam perusahaan arta dapat berarti tujuan, kesejahteraan, boleh ya. Tujuan yang tertinggi bisa berarti harta atau kekayaan, bisa benda-benda materi atau kekayaan. Karena kita nggak munafik anak-anak ya, sebagai umat beragama pasti yang kita cari juga materi dalam kehidupan ini, ya. Tapi tetap dengan jalan karena kita menjalankan arta. Ngalih harta menggunakan apa? Kama. Apa itu kama? Keinginan Untuk kenikmatan duniawi. ya, hawa nafsu. Tapi kamu nafsu sekali, ya nggak salah. Setiap orang harus memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu yang bagaimana? Kita harus punya keinginan untuk menjadi orang sukses, ya. Jadi kita harus mempunyai kama. Tapi kama yang berlebihan juga tidak baik, ya. Jadi kama itu dibatasi dengan ajaran-ajaran dan dharma. Dengan kama, dengan adanya keinginan kita mencari arta berlandaskan dengan ajaran dharma. Dilakukannya dharma arta kama, ya, sudah terpenuhinya semuanya itu ketika nantinya tiba, tujuan akhirnya adalah apa? Moksa. Moksa, ya, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman. Jadi dalam keduniawian anak-anak, dalam jagadita, dalam kebahagiaan jagadita, ya, tujuan kita karena jagadita juga, kita harus bisa memiliki kama, arta, ya, hawa nafsu dan kekayaan. Jadi yang jelas harus dengan tetap berlandaskan dengan apa? Ajaran dharma. Dengan demikian, Dharma. setelah pada umumnya tiba, anak-anak, tujuan
tujuan akhir kita adalah moksa, tidak lagi memikirkan harta, tidak lagi memikirkan sama, ya. Karena tujuan kita tertuju pada moksa. Itu dia tadi tujuan dari agama Hindu, ya. Yang mana adalah moksa adalah kelepasan atau kebebasan, yaitu menyambutnya Atman dan Brahman sebagai tujuan yang tertinggi. Ya. Nah, sampai di sini ya. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan yang Ibu berikan? Ibu akan berikan reward, akan berikan kalian nilai tambahan ya apabila kalian berhasil memberikan pertanyaan atau memberikan tanggapan dari temannya. Ayo, siapa yang mau memberikan pertanyaan? Raise hand. Purnama Sari. Saya, Bu. Ya, silakan Purnama Sari. Orang yang sebelumnya sudah pernah berdosa dan dia memutuskan untuk bertaubat, apakah ia punya kesempatan untuk mencapai moksa? Apakah ia harus sunnah kabur dulu, Bu? Ya, kita simpan dulu ya. Jadi pertanyaan Purnama Sari, orang yang telah melakukan kesalahan, ya, itu Purnama Sari, orang yang melakukan kesalahan, apakah punya kesempatan untuk moksa atau dia harus terlahir kembali, ya? Ya, bagus sekali pertanyaannya, anak-anak. Tepuk tangan untuk Purnama Sari. Kemudian Ibu buka lagi dua pertanyaan. Desi Purnama Sari sudah. Kemudian Arya Deta. Arya Deta. Ya, misalkan ada yang memilih melaksanakan karma marga. Apakah hanya melaksanakan karma marga seorang bisa menuju kepada tataran puncak, yaitu menyatu dengan Sang Pencipta? Apa dia tidak perlu melaksanakan bakti jenana dan raja marga lagi? Ya, kita simpan dulu. Arya Deta juga bagus sekali pertanyaannya ya. Berikan aplaus anak-anak. Kemudian Pande Tirta. Ya, pertanyaannya, apakah dengan memilih salah satu dari keempat marga tersebut kita bisa menuju kepada Tuhan atau tidak? Sama ya, hampir sama ya pertanyaannya dengan Arya Ya, Deta. hampir sama. Apakah kita memilih dari salah satu keempat catur marga itu bisa juga mencapai moksa, gitu ya? Kemudian yang terakhir siapa ini? Pande Tirta sudah. Elisa Putri. Disebutkan seorang karma yogin atau seseorang yang melaksanakan karma marga yoga tidak terikat oleh karma. Nah, apa yang dimaksud dari tidak terikat oleh karma dan kenapa bisa demikian? Bagus sekali pertanyaannya, anak-anak. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, anak-anak, sekarang ya Ibu berikan kalian waktu 5 menit ya. Silakan cari di buku kalian, di Google kalian ya, silakan browsing. Temukan jawaban dari teman-teman kalian Purnama Sari, Arya Deta, Pande Tirta, dan Elisa Putri. Setelah 5 menit Ibu akan berikan kalian waktu untuk menanggapi pertanyaan dari teman kalian ya. Silakan anak-anak. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Yang menemukan silakan raise hand. Mungkin Nanda Dewi atau Pande Tirta. Siapa ini? Ya, Nanda, silakan Nanda, pertanyaan dari Purnama Sari. Baik, pertanyaan dari Purnama Sari. Jika dosa tidak bisa hilang tapi bisa dilebur, orang yang sudah pernah berdosa lalu dia sadar ingin bertobat, apakah kesempatan untuk capai moksa? Apakah ada kesempatan untuk capai moksa atau dia harus benar bawah? Nah, menurut saya jika seorang tersebut memiliki sifat buruk atau jahat atau memiliki dosa yang cukup besar itu, maka dia akan mengalami punarbawa lagi, dan saat dia sudah lahir kembali itu, maka dia bisa memperbaiki sifat-sifat yang dulu. Nah, setelah itu jika ia meninggal nanti, maka bisa saja dia akan mencapai moksa. Itu menurut saya. Iya. Kan dulu tepuk tangan anak-anak untuk Nanda Dewi untuk tanggapannya. Ibu coba tambahkan sedikit
dia harus membayar terlebih dahulu dosa-dosa yang sudah dilaksanakannya. Dengan jalan apa dia menjalankan dosa-dosanya itu? Dengan bereinkarnasi, dengan melakukan yadnya, ya. Dengan itu dia membayar dosa-dosanya, sehingga dia bisa memilih nanti jalan apa yang akan ditempuh untuk mencapai moksa. Kemudian pertanyaan yang kedua, Arya Deta. Siapa yang bisa menjawab? Semara Dewi atau Pande Tirta? Siapa bisa? Saya, Bu. Iya. Pertanyaannya dari Arya Deta. Silakan, Saya, Bu. Semara Dewi. Menurut saya melaksanakan bakti, jenana, dan raja marga itu sangat perlu. Karena seseorang dalam tujuan hidupnya menuju kepada Tuhan, tidaklah cukup menjalankan hanya satu dari catur marga. Karena catur marga merupakan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akhirnya sampai pada puncak kesadaran, yaitu samadhi, di mana pikiran manusia sudah mencapai titik nol atau kosong. Iya, berikan dulu aplaus anak-anak untuk jawaban dari Semara Dewi. Kita simpan dulu karena ini sama pertanyaannya bersama dengan pertanyaan Pande Tirta. Mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Pande Tirta? Ya, silakan Oktaviani. Jadi tadi pertanyaan dari Pande Tirta itu, apakah dengan memilih salah satu dari keempat marga tersebut kita bisa menuju kepada Tuhan atau tidak? Jadi jawaban dari saya itu bisa. Jadi setiap orang itu bebas memilih salah satu dari keempat marga atau jalan menuju moksa, baik sesuai dengan umurnya, situasi, dan kondisi masing-masing. Tidaklah mesti orang itu harus berpegangan pada satu marga saja, marga yoga saja. Bahkan keempatnya itu hendaknya digerakkan secara harmonis, dan hal ini juga tergantung dengan kepercayaan dan kecerdasan diri kita masing-masing. Baik jalan yang kita gunakan itu kita memilih satu jalan saja atau dua jalan saja atau keempat. Tapi alangkah bagusnya lagi bila kita menjalankan atau menerapkan keempat marga yoga tersebut ke dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai kesempurnaan marga. Sekian, terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan anak-anak sampai salah sebut ya Oktaviani. Selamatnya, semangatnya. Nah, anak-anak, Ibu akan coba tanggapi dari jawaban dari Semara Dewi dan Oktaviani tentang pertanyaan dari Arya Deta dan Pande Tirta. Apakah bisa kita memilih salah satu dari catur marga yoga itu, Ibu? Ya. Dalam ajaran agama Hindu anak-anak fleksibel, ya. Tidak harus kita menjalankan satu-satu saja bakti marga yoga, bakti saja kita jalankan, tidak, ya. Tapi disesuaikan juga dengan situasi dan kondisi yang kita miliki. Oh, sekarang kalian kan sebagai pelajar, ya. Sebagai pelajar berarti dari ke catur marga yoga itu yang mana kalian paling cocok anak-anak? Jenana marga. Jenana marga yoga. Dengan kalian belajar seperti ini, seperti saat ini kalian menuntut ilmu, itu pun sudah jalan menuju moksa. Mengikuti aturan dan perintah guru, itu sudah kalian jalan menuju moksa, ya. Sing perlu kalian kemu main ngabo dupa ngabo canang minjak ke pura-pura Bu yang ke moksa aja nih Bu. Ya, dalam artian belum saatnya, belum umurnya. Ketika nanti ada rentetannya anak-anak, ya, namanya catur asrama. Nanti ketika kalian sudah mencari sekarang Grahasta, ya, Wana Praste, Biksuke, dan Sanyasin. Nanti ketika itu baru kalian menapaki yang mana pantasnya kalian lakukan. Pada saat Grahasta, yang mana lebih cocok, ya. Kalau bakti marga yoga sekarang pun walaupun kalian sebagai siswa bisa juga menjalankan bakti marga yoga. Pernah nggak kalian sembahyang? Pernah. Sembahyang itu juga termasuk apa? Ajaran dari bakti marga yoga. Kemudian yang kedua, jenana marga yoga belajar pada tingkat umur kalian ini brahmacari. Pasti sudah melaksanakan ajaran apa? Jenana marga yoga. Kemudian yang ketiga, karma marga yoga. Pernah nggak kalian menjalankan karma marga yoga? Bekerja tanpa pamrih. Apa contohnya? Pernah. Ayatnya. Untuk orang lain.
membantu orang lain tanpa pamrih bisa. Pernah nggak kalian ngayah? Ayah. Hah? Ngayah dulu. Ya misalkan sekarang kayak Elisa Putri itu, ya kan katanya bantu tetangganya atau saudaranya sedang menikah, ya. Itu juga termasuk apa? Berkarma. Yang terakhir adalah Raja Marga Yoga. Ibu, itu yang meditasi, Bu. Ini caranya jalanin Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga itu tidak harus bermeditasi. Ketika kalian bisa mengendalikan ego kalian, ketika kalian bisa mengendalikan emosi kalian, itu pun sudah termasuk ajaran dari Raja Marga Yoga. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya dari Elisa Putri. Siapa mau menanggapi? Werdi Wiranata. Ya, Bu. Ya, Werdi. Tadi kan Elisa bertanya apa yang dimaksud dari tidak terikat oleh karma dan kenapa bisa demikian. Yang dimaksud dari tidak terikat oleh karma adalah tidak terikat oleh hukum sebab akibat. Dan seperti contoh, jika seorang yang berbuat baik pasti baik pula yang akan diterimanya. Demikian pula sebaliknya, jika berbuat buruk maka buruk pula yang akan diterimanya. Dan kenapa seseorang karma yogin atau karmis tidak terikat oleh karma atau hukum sebab akibat? Menurut saya karena bagi seorang karma yogin kerja adalah pemujaan, sehingga setiap pekerjaan dialihkan menjadi suatu pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi melalui pelaksanaan karma yogi juga, karma marga yogi, akibat karma dapat dihapus dari diri seorang karma yogin. Demikian jawaban saya. Berikan tepuk tangan anak-anak untuk Werdi Wiranata. Ya, jelas sekali sudah dijelaskan bahwa karma itu dia bahwa menganggap bahwa bekerja adalah jalannya Tuhan. Ya, sehingga di sini dia terlepas dari ikatan oleh karma. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ya Ibu harapkan tadi Catur Marga Yoga saja pertanyaan Ibu harapkan tentang tujuan dari agama ini dan Astanga Yoga dapat kalian pahami ya. Ibu sudah berikan kalian LKPD ya, Ibu sudah share di grup kalian. Silahkan kerjakan itu, Ibu berikan waktu 20 menit ya. Setelah 20 menit kita akan kembali masuk ke media Zoom ini. Ibu akan tunjuk beberapa siswa untuk mempresentasikannya dan Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi nanti di ruang grup WhatsApp grup Hindu kalian ya. Apabila ada pertanyaan yang belum kalian pahami tentang soal darah LKPD, bisa kalian konsultasikan dengan Ibu atau dengan teman-teman kalian. Paham semuanya? Paham. Ya. Ibu berikan waktu anak-anak, silahkan dikerjakan. Nah, 20 menit sudah berlalu ya. Sudah semua masuk ke media Zoom Meet ini? Masih ada yang belum bisa join? Ya. Sudah semua mengerjakan LKPD yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah. Apakah ada masalah dengan LKPD-nya atau soal-soalnya? Tadi beberapa sudah menerima pertanyaan dalam WA grup kalian. Aku harapkan dengan penjelasan Ibu itu kalian bisa paham ya. Ada yang bisa sebelum Ibu tunjuk? Ada yang bisa mempresentasikan dari LKPD kalian? Yang lainnya nanti yang belum bisa presentasi, Ibu minta jawabannya dikirim lewat WA grup kita ya, dikirim ke sana dengan lengkap dengan jawabannya, nama dan kelasnya ya, agar Ibu bisa koreksi. Ada yang bisa presentasi? Saya, Bu. Siapa itu? Arteyase. Iya. Silakan Gede Arteyase. Sudah, Bu. Sudah, silakan deh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mempresentasikan LKPD yang telah diberikan. Jadi, di dalam LKPD ini terdapat 3 soal. Soal yang pertama, banyak jalan menuju hidup sejahtera dan bahagia. Menurut Anda, jalan atau cara manakah yang termasuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini? Atau moksa? Narasikanlah pengalaman Anda. Jawaban nomor 1, menurut saya, berbagai macam atau jalan dapat dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini atau mencapai moksa, yaitu dengan cara melaksanakan Bhakti Marga Yoga.
yaitu dengan sembahyang dan mengaturkan sembah ke hadapan ide Sang Hyang Widi dan melaksanakan karma marga yoga, yaitu dengan melakukan dana punya secara tulus ikhlas tanpa pamrih dan menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, dengan menjalankan hal-hal tersebut, kita dapat mewujudkan kebahagiaan hidup ini dan bebas dari segala ikatan keduniawian, guna mencapai penyataan Atman dengan rahmat. Cukup dulu deh, baik. Bu lempar dulu sama teman-teman yang lain. Apakah ada jawaban dari kalian yang beda, anak-anak, untuk soal nomor 1? Ini kan berbicara tentang pengalaman kalian, ya. Bagaimana pengalaman kalian tentang jalan Catur Marga Yoga? Sebutkan pengalaman kalian yang bisa kalian lakukan, ya. Ada yang lain? Berbeda, Bu. Siapa? Werdi. Ya, Werdi, silahkan Werdi. Tampilkan LKPD-nya. Nah, dari jawaban saya, menurut saya dari keempat jalan tersebut semuanya adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Semuanya baik dan utama, tergantung pada kepribadian, watak, dan kesanggupan manusia untuk melaksanakannya. Itu jawaban dari saya, Bu. Iya, itu jawaban dari Werdi. Kalau tadi jawaban dari Artayasa itu bakti dengan berkarma, ya Arta? Iya, Bu. Ya, kalau Werdi tadi semua sama, ya. Ya. Nah, kita tahan dulu untuk soal nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan lanjutkan Arta presentasinya. Baik, soal nomor 2. Apakah yang Anda ketahui tentang ajaran Moksha dan Astanga Yoga? Jelaskan. Jawabannya, Moksha adalah kelepasan atau kebebasan, yaitu menyatunya Atman dengan Brahman. Dan Moksha terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan Moksha berdasarkan keadaan Atma yang dihubungkan dengan Brahman, yaitu Jiwan Mukti, Videha Mukti, dan Purna Mukti. Secara lebih rinci dapat dijabarkan menjadi 4 tingkatan dan memiliki bersamaan, yaitu Jiwan Mukti dapat disamakan maksudnya dengan Samipya dan Sarupya, Videha Mukti dapat disamakan dengan Salokya, dan Purna Mukti dapat disamakan dengan Sayuja. Sedangkan Astanga Yoga adalah 8 tahapan yoga untuk mencapai moksha. Adapun bagian-bagian dari Astanga Yoga yakni Yamu. Yamu berarti suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seseorang dari segi jasmani. Misalnya dilarang membunuh, ahimsa, dilarang berbohong, satya, pantang menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, asirya, pantang melakukan hubungan seksual, brahmacari, dan tidak menerima pemberian dari orang lain atau aparigraha. Yang kedua dan nyamu, yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani, misalnya sauca, tetap suci lahir batin. Santosa, selalu puas dengan apa yang datang. Swadhyaya, mempelajari kitab-kitab keagamaan. Dan Iswara Pranidana, selalu bakti kepada Tuhan. Ketiga ada asana, yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur dan disiplin. Dalam asana ada Silasana, Padmasana, Vajrasana, dan Sukhasana. Yang keempat ada Pranayama, yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu Puraka menarik nafas, Kumbhaka menahan nafas, dan Recaka mengeluarkan nafas. Yang kelima ada Pratyahara, yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya sehingga orang dapat melihat hal-hal yang suci. Yang keenam ada Dharma. Sebenarnya sudah Dharana, yaitu usaha yang menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketujuh ada Dhyana, yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada satu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap Ista Dewata. Dan yang terakhir ada Samadhi, yaitu penyatuan Atman, sang diri sejati dengan Brahman. Bila seorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, dia akan dapat menerima getaran-getaran suci dari wahyu Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Terima kasih. Lanjut dulu, Arta, nomor 3. Oh, baik, nomor 3. Manfaat apakah yang dapat dirasakan secara langsung dari usaha dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini berlandaskan konsep catur purusarta? Tuliskan pengalaman Anda.
Menurut saya, manfaat yang dapat dirasakan secara langsung adalah kita dapat melakukan dharma atau kebaikan kepada orang lain, sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi sesama. Dan saat kita menanamkan dharma dalam mencari harta, kita bisa melakukan punya untuk membantu sesama yang membutuhkan. Dan saat mencari kamu dengan menanamkan dharma, kita dapat membatasi diri agar tidak terjerumus dalam hal negatif, contohnya pergaulan bebas. Nah, intinya, setelah bisa dijalankan atau dilakukan secara beriringan, manfaat yang dapat dirasakan secara langsung adalah merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Namun bukan hanya kita yang dapat merasakan kebahagiaan tersebut, tetapi juga orang lain. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan anak-anak untuk Artayasa, anak-anak. Bagus sekali presentasinya. Mungkin ada yang lain? Soal nomor 2 dan nomor 3. Ada yang berbeda tanggapannya? Atau mungkin soal nomor 3 karena ini pengalaman pribadi, mungkin ada yang ingin menambahkan. Ada ya? Tidak ada yang menambahkan ya? Tadi soal nomor 1, banyak jalan menuju hidup sejahtera dan bahagia. Menurut Anda, jalan atau cara manakah yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini atau moksa? Narasikan pengalaman Anda. Ini adalah pengalaman anak-anak ya. Jadi Ibu sudah jelaskan tadi ada beberapa jalan menuju moksa. Entah itu kalian memilih jalan Astanga Yoga ya, Astanga Yoga itu berarti dengan jalan beryoga, ataukah dengan jalan Catur Marga Yoga. Dalam Catur Marga Yoga itu pun kita punya 4 jalan. Ada bakti, ada karma ya, ada jenana, ada raja. Terserah kalian yang mana kalian menganggap diri kalian mampu melaksanakannya. Itu semua adalah jalan menuju moksa. Tidak ada yang mengikat. Ibu saya mau jenana saja, silahkan. Ibu saya mau karma saja, silahkan. Tetapi porsinya harus seimbang, sesuaikan dengan apa? Umur yang kalian jalani. Jangan sampai kalian kedewan-dewan nanti ya. Belum pantasnya dia harus masuk, kalian Bu ya sing masuk Bu aja ya. Ya ke pura kok kalau nak moksah ya nagih gitu. Enggak ya. Yuk kita nikmati dulu yang ada, sesuaikan dengan porsinya. Kapan kita harus bersembahyang, kapan kita harus melaksanakan kewajiban kalian sebagai pelajar ya, kapan kalian harus melaksanakan karma atau melaksanakan sesuatu tanpa pamrih ya. Nah, kemudian soal yang kedua, apakah yang Anda ketahui tentang ajaran moksa dan Astanga Yoga? Moksa tadi adalah tujuan akhir dari agama Hindu. Salah satu jalannya adalah dengan menjalankan apa? Astanga Yoga. Itu bagian-bagiannya yang pertama yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan yang terakhir apa? Samadhi. Ya, Ibu rasa itu kalian sudah paham ya bagian-bagiannya. Kemudian soal yang ketiga, manfaat apakah yang dapat dirasakan secara langsung dari usaha dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup ini berlandaskan konsep catur purusa arta ya. Kebahagiaan apa yang kalian dapat terima dari menjalankan konsep catur purusa arta? Itu tadi jawaban dari Artayasa sudah tepat sekali ya. Kalau kita bisa mengharmonisasikan keempat jalan tersebut ya, kita akan mendapatkan satu pencapaian kebahagiaan. Dalam hidup ini kalau kita hanya mementingkan hawa nafsu saja, salah. Kalau cuma mencari harta saja, juga salah. Semua itu harus kita jalankan dengan apa? Jalan dharma. Tetap tujuan utamanya adalah ingin berbuat kebaikan, ingin membantu seseorang. Kita mencari harta, kita menjalankan kama atau hawa nafsu, tetap berlandaskan dengan ajaran dharma, sehingga pada nantinya moksa pun akan dapat tercapai. Nah, anak-anak, ya berikan tepuk tangan untuk yang sudah tadi berprestasi dan juga membuat pertanyaan dan jawaban ya. Ibu sudah berikan nilai plus pada daftar nilai kalian ya. Silahkan nanti dilihat pada nilai akhirnya. Ibu akan share di sini. Nanti ketika kita pertemuan tatap muka, kalau nggak salah nanti kita akan pertemuan tatap muka pada minggu terakhir ya.
Kemudian anak-anak, kalau sudah tersebut, apakah ada yang kurang paham tentang materi kita kali ini? Materi kita kali ini, apakah ada yang kurang paham? Ya, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Keempat jalan ini yang harus kita jalankan dalam menuju moksa, ya. Yang mana bisa kita jalankan harus sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Bhakti Marga Yoga dengan jalan sembahyang, Karma Marga Yoga dengan kebajikan tanpa pamrih, ya. Jnana Marga Yoga jalan mencapai moksa dengan mempelajari kebijaksanaan, filsafat, pengetahuan, dan Raja Marga Yoga adalah jalan mencapai moksa dengan mengamalkan Astanga Yoga, ya. Astanga Yoga juga sudah tadi dijelaskan, ya. Kurasa sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, apakah ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita kali ini? Ya, Desi Purnamasari. Ya, jadi tadi kita mempelajari tentang jalan menuju moksa, yaitu catur marga yang terdiri dari Bhakti, Jnana, Karma, dan Raja. Dan juga ada Astanga Yoga yang terdiri dari Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, dan Samadhi. Jadi tujuan agama Hindu dan manusia itu sama, yaitu catur purusa arta yang terdiri dari Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Terima kasih. Iya, berikan tepuk tangan anak-anak untuk Purnamasari untuk kesimpulannya, ya. Adapun kesimpulan kita kali ini anak-anak, kita telah membahas tentang dua submateri, yang mana yang pertama adalah jalan menuju moksa, yaitu yang terdiri dari Catur Marga Yoga dan Astanga Yoga, ya. Dan kedua adalah tujuan dari umat Hindu dan juga agama Hindu, yang dimana tujuannya adalah sama anak-anak, yaitu Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. Untuk mencapai itu semua dengan jalan apa? Melalui jalan Catur Purusa Arta, yaitu apa? Dharma, Arta, Kama, dan Moksa. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup? Sudah cukup. Nah, kalau begitu untuk minggu depan kita akan melakukan pertemuan terakhir, ya, membahas tentang materi moksa, yaitu upaya-upaya apa yang kalian bisa lakukan di masa globalisasi ini untuk mencapai moksa, dan orang-orang suci yang dianggap oleh agama Hindu mampu mencapai moksa. Ya, di akhir pertemuan nanti kita akan melakukan ulangan, ya, sehingga nanti Ibu akan masukkan soal dalam e-learning. Itu adalah nilai untuk ulangan harian materi moksa. Paham semuanya? Paham. Setelah pertemuan ini seperti biasa kalian buka e-learning kalian kerjakan post test di sana untuk materi pertemuan kita kali ini. Tujuan pembelajarannya adalah tentang bagian-bagian atau jalan menuju moksa, ya, dan juga tujuan dari agama Hindu atau umat Hindu itu sendiri. Paham semuanya? Paham, Bu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pertemuan kita kali ini, ya. Sebelumnya kita awali dengan doa, kita tutup sekarang dengan doa, ya. Kita ucapkan syukur pada Tuhan karena pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Santi. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Siang.